Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bos-bosku, sobat bambu entok dimanapun kalian berada. Semoga tetap selalu sehat, ternakannya selalu sehat, dan semoga bos-bosku diberikan rizki yang berlimpah. Amin amin ya robbal alamin. Oke bosku, pada video kali ini saya akan berbagi pengalaman, tentunya masih di edukasi dalam beternak entok bosku, yaitu tentang penyebab entok makan banyak tapi tidak berbobot bosku. Ini sering terjadi pada pemula, makanya tidak usah lama-lama bosku, langsung saja kita tonton videonya bos-bosku semua. Oke bosku, sebelum kita lanjut, untuk bos-bosku yang belum like, komen, dan subscribe, silahkan diklik tombolnya bosku. Mumpung gratis bosku. Mau hitung-hitung memberikan semangat kepada bambu entok supaya lebih semangat dalam memberikan pengalaman dan edukasi tentang entok bosku. Oke, untuk bos-bosku yang sudah like, komen, dan subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk bos-bosku semua. Oke, langsung saja kita masuk ke pembahasan bosku. Dalam kita berternak entok ataupun kita sebagai peternak, tentunya ingin sekali entok-entok kita itu tumbuh dengan sehat, tumbuh dengan berbobot, dan kita mendapatkan untung ataupun hasil dari ternak kita bosku. Ini amat sangat penting bagi kita sebagai peternak entok bosku. Tentunya kalau kita ingin itu semua, kita harus memberikan satu pakan yang terbaik untuk entok-entok kita supaya entok itu berbobot dan penjualannya bagus serta memberikan untung bagi kita sebagai peternak entok bosku. Pastinya kita juga sering mengalami ataupun pernah mengalami kita memberikan pakan ke entok kita sebanyak mungkin, tapi kenapa kok entok itu tidak berbobot bosku? Kenapa entok itu tidak berbobot, malah cuma bulunya saja yang tebal tapi bobotnya itu tidak ada? Dan apa yang salah? Pasti kita pernah berpikir atau kita pernah mengalami hal semacam itu bosku. Maka dari itu saya akan berbagi pengalaman bosku tentang trik memberi pakan ke entok supaya entok itu berbobot bosku. Yang pertama itu harus pakan itu berkualitas ataupun bagus untuk pakan entok kita bosku. Kita jangan asal-asalan memberi pakan ataupun kita jangan ngasal. Yang penting entok itu makan tanpa kita memikirkan efek samping atau bobotnya atau kesehatannya tersebut bosku. Jangan kita cuek, karena pada intinya kita sebagai peternak entok tentunya kita harus telaten dan konsisten dalam memberikan pakan ke entok kita bosku. Untuk jenis-jenis pakan kepada entok itu ada tetap pakan pokok dan ada pakan alternatif. Tentunya pakan pokok ini yang harus kita perbaiki kualitasnya, kita baguskan kualitasnya bosku. Yang pertama dari bekatul ataupun dedak. Dari bekatul usahakan bosku memberikan bekatul yang halus. Itu yang pertama bosku. Jangan memberikan bekatul yang kasar, karena pemberian bekatul yang halus itu kaya akan manfaat, kaya akan protein, sedangkan memberikan bekatul yang kasar itu memberikan efek samping kepada entok karena dia tidak bisa mencerna dengan baik bekatul kasar tersebut bosku. Makanya itu yang paling penting, satu dari bekatul bosku. Terus yang kedua, campurkan kalau ada itu nasi aking dan campurkan juga jagung halus bosku. Itu untuk pakan entok utamanya bosku. Karena selama ini yang saya pakai itu 3 komponen tersebut bosku. Dedak halus, nasi aking, dan juga jagung giling.
Saya yakin bosku, kalau bosku menerapkan ini ke entok-entok bosku, entok itu makannya sedikit bosku, tapi dia kenyang. Daripada makan banyak tapi dia tidak kenyang dan malah tidak berbobot bosku. Nah, baru pakan pokok tersebut, 3 komponen tersebut baru kita campurkan dengan pakan-pakan alternatif yang lain seperti ampas tahu ataupun hijau-hijauan bosku. Karena pemberian pakan supaya hemat itu satu, pakan pokok dan juga pakan alternatif itu kita gabungkan bosku. Itu dari segi pakan kita harus tahu betul kualitas pakan yang kita berikan. Kalau kita memberikan asal, contoh kita cuma potong-potong hijau-hijauan ataupun kita limbah pasar potong-potong dan kita kasihkan, lihat perbedaannya, berbobot tidak entok tersebut bosku. Silahkan dicoba. Tapi kalau mau mencoba pengalaman dari saya ini, silahkan tentukan pakan pokok bosku dulu. Yang pertama saran saya, gunakan dedak halus bosku, gunakan dedak halus, itu yang paling penting. Yang kedua, komponen 2 yaitu nasi aking dan juga jagung giling, baru kita tambahkan dengan pakan alternatif yang lain. Itu yang pertama dari segi pakan. Untuk yang kedua yaitu konsisten dalam memberi pakan. Untuk konsisten dalam memberi pakan, kalau di kandang saya, di kandang bambu endok itu memberi pakan pagi dan sore. Dan jamnya saya usahakan selalu tepat. Kalau pagi itu jam 7 dan kalau sore itu jam 4 bosku. Telat-telat sedikit tidak apa-apa, tapi jangan sampai telat 2 jam bosku. Biasanya kita jam 7, kita ngasih jam 9, jangan sampai. Ya, tidak halnya sama dengan diri kita bosku. Biasa kita sarapan jam 7 terus kita makan jam 9, jam 10, makannya itu jadinya tidak enak ataupun jadinya tidak nafsu makan, bahkan bisa terkena mah kalau makannya itu tidak teratur. Sama saja dengan entok bosku, konsisten waktu itu yang paling penting. Jadi dia tahu jadwal makan dia bosku. Paham ya bosku sampai sini? Yang penting 2 itu dulu bosku pegang. 1, kualitas pakan yang bagus, terus yang kedua konsisten waktu, itu yang paling penting bosku. Makanya bosku, untuk kita peternak entok dan untuk pemula yang baru mulai peternak entok, pahami itu dulu. Kualitas pakan yang bagus dan konsisten waktu. Kalau itu teratur, saya yakin ternak kita akan sehat, ternak kita akan berbobot, dan kita pasti mendapatkan hasil yang maksimal. Memang untuk dedak halus sendiri itu harganya relatif lebih mahal, tapi kita kasih pakan sedikit pun dia kenyang. Daripada kita kasih dedak yang kasar, kita kasih makannya banyak, entok itu tidak kenyang. Kalau dikalkulasi, dijumlahkan pemberian pakan dalam 1 bulan, habisnya sama kita menggunakan dedak halus dan atau kita menggunakan dedak kasar. Untuk dedak halus sendiri kalau di sini harganya itu relatif 3.000 sampai 3.500, dan untuk dedak kasar itu 2.000 sampai 2.500 bosku. Tapi semua itu kembali ke bos-bosku semua. Kalau saran saya bosku, kasih pakan yang terbaik itu terutama dari dedaknya dulu bosku. Kalau dedaknya itu bagus, dedaknya itu halus, pasti ternak kita itu makannya sedikit dan dia itu berbobot bosku. Tidak usah kita ngasih banyak-banyak. Yang namanya entok dikasih pakan sebanyak apapun dia pasti habis. Tapi berbobot tidaknya itu tergantung dari entoknya sendiri bosku. Kalau pencernaannya dia itu rusak, pastinya dia makan banyak tapi tidak menjadi daging. Karena kalau dedak kasar kadang kan ada dedak yang dari merang ataupun gabah itu yang digiling masih kasar, itu bisa merusak pencernaan dalam entok kita bosku. Itu yang paling penting untuk bos-bosku, untuk kita peternak entok. Dan untuk pemula, pahami dulu 2 komponen tersebut, pakan yang bagus dan juga waktu yang konsisten. Itu yang paling penting bosku. Mungkin cukup sekian dari saya dari Bambu Entok. Untuk pengalaman ini semoga bisa membantu bos-bosku yang masih bingung, yang masih kesulitan dalam beternak entok.
Semoga trik ini ataupun video ini bisa bermanfaat untuk bos-bosku semua dan mengubah yang tadinya pakannya asal-asalan sekarang berubah dengan pakan yang lebih bagus. Insya Allah kalau kita konsisten, kita memberikan pakan yang bagus, hasilnya juga pasti itu bagus bosku. Kita mau panen di usia berapapun pasti kita mendapatkan hasil yang bagus. Oke, mungkin cukup sekian dari saya dari Bambu Entok. Apabila ada salah-salah kata ataupun menyinggung perasaan dari bos-bosku semua, saya mohon maaf yang amat sangat besar. Mungkin cukup sekian dari saya dari Bambu Entok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.